nanti kita ada 3 praktikum yang akan kita lakukan. Jadi nanti saya akan memberikan video. Nanti Bapak Ibu tolong dibuat laporan, ya. Jadi laporan praktikum sesuai dengan data sekunder yang akan saya berikan. Karena ini praktikum ini sangat 3 praktikum ini sangat sederhana. Kemudian nanti setelah 3 ini saya minta Bapak Ibu kan untuk merancang suatu praktikum. Jadi merancang suatu praktikum ini kita lihat ya, saya share screen ya. Sebentar. Petunjuk praktikum ya, pedoman praktikumnya. Nah, baik. Jadi nanti ada 3 ya. Penentuan konsentrasi asam asetat secara titimetri, kemudian keasaman ion logam terhidrat dan termokromis. Nah, hari ini itu saya akan memberikan kita praktikumnya tentang penentuan konsentrasi asam asetat secara titimetri. Nah, setelah ini nanti kan kita ada 3 nih. Nah, nanti harapannya Bapak dan Ibu itu saya minta untuk merancang suatu praktikum itu mencari di YouTube atau di YouTube atau di video manapun, kemudian Anda menganalisis bagaimana menentukan misalnya tujuannya apa, tinjauan pustakanya bagaimana, kemudian alat dan bahannya apa, alat dan bahannya apa, prosedur kerjanya bagaimana, kemudian jawaban pertanyaannya seperti apa. Misalnya Anda di dalam ada praktikum, harapannya besok ketika Bapak Ibu di sekolah itu dapat membuat yang sederhana yang bisa diaplikasikan ke murid SMA ya. Nah, di sini yang pertama adalah kalau ini berarti nanti ini 3 kali ya, 1, 2, 3. 3 kali berarti nanti setelah itu minggu berikutnya saya harap Bapak dan Ibu mempresentasikan rancangan hasil praktikum yang telah Bapak Ibu buat ya di dalam kelas itu. Nanti rancangan praktikumnya bagaimana nanti kita evaluasi bersama-sama. Begitu ya. Nah, untuk pertama itu adalah penentuan konsentrasi asam asetat secara titimetri. Ini mudah sekali. Jadi tujuannya itu kan memahami analisis kuantitatif dengan cara titimetri dan menentukan konsentrasi asam asetat melalui titrasi. Jadi kalau selama ini untuk titrasi pasti Bapak dan Ibu sudah sangat mengenal ya. Nah, ini titrimetri. Jadi ini tinjauan pustakanya sudah ada ya, nanti tinggal dibaca saja. Kemudian indikatornya juga pemilihan indikator itu dalam suatu titrasi itu. Jadi kalau titrasi itu kan memang yang di titrasi itu kan ada yang namanya titran, ada yang namanya apa saja Bapak Ibu. Kalau yang namanya titrasi itu apa saja? Kata-kata apa saja yang diperlukan dalam satu titrasi? Ayo, saya sambil bertanya. Apa aja? Titran itu yang apa? Titran yang biasa larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Kemudian, selain titran apa? Titrat larutan yang belum diketahui konsentrasinya.
Apa yang belum diketahui konsentrasinya itu yang apa? Ayo. Sebelum itu, sebelum mengetahui tentang titran, Anda harus tahu larutan standar dan sebagainya, toh. Nah, titran itu yang seperti apa? Terus titik ekivalen itu apa, Pak Akil? Coba saya sambil tes lagi. Apa yang disebut sebagai titik ekivalen? Wah, jangan-jangan belum dibaca ini ya. Sudah Bu, sudah saya print Bu. Ya, baru di print tapi kan belum dibaca, bisa aja. Harusnya nek titran ya lek langsung jawab. Terus literasi itu seperti indikat apa wes. Tanya dulu, jangan-jangan ini udah lupa ini. Titik ekivalen itu apa? Titik akhir dari titik akhir titrasi. Ya. Ya, betul, titik akhir titrasi. Jadi kalau kita mentitrasi suatu bahan, itu berarti bagaimana? Tujuannya titrasi itu apa toh biasanya? Untuk menentukan ya titik akhir ekivalen. Ya, titik akhir. Terus dengan apa itu namanya? Sepertinya ini perlu baca ini. Sepertinya Anda semua perlu baca. Jadi nanti Anda baca, terus jadi misalnya titik akhir untuk mengetahui sesuatu titik akhir titrasi itu namanya titik ekivalen. Kemudian perlu apa untuk mengetahui titik akhir titrasi itu? Perlu suatu apa? Indikator. Nah, indikator itu apa saja? Ya, indikator itu apa saja? Nanti dibaca. Anda baca, kemudian akan saya berikan videonya, video terkait ini. Jadi Anda tonton, setelah ini Anda tonton, kemudian Anda buat laporannya. Nah, laporan itu nanti isinya adalah perhitungan, kemudian pembahasan, ya, kemudian kesimpulan, kemudian jawaban, ya, jawaban dari pertanyaan ini. Ada pertanyaan di sini. Ya, berapa konsentrasi asam asetat yang ditentukan jika dengan metode di atas untuk masing-masing indikator. Indikator manakah yang lebih tepat dalam dosis asam asetat? Jadi nanti saya share videonya di grup, Anda saksikan, kemudian Anda baca, kemudian Anda buat laporannya. Ya, laporannya nanti data sekundernya akan saya berikan data untuk ini, jadi Anda bisa menghitung. Jadi pertama hasil dan perhitungan, nanti data sekunder dari titrasi ini akan Ibu berikan. Kemudian Anda perhitungan, ada pembahasan, baru kesimpulan. Gitu ya. Baik, Bu. Saya share. Saya share untuk videonya. Saya share di grup ya. Kemudian Anda mulai membuat. Sudah? Ya, Bu. Sudah. Anda saksikan, kemudian nanti saya berikan data sekundernya Anda kerjakan. Kemudian pengerjaannya diketik boleh, tapi saya minta nanti dilampirkan uji similarity-nya. Ya, uji similarity ini hanya untuk membiasakan supaya Anda besok kalau tesis artikel tuh supaya tidak kulino untuk kupas.
Jadi nanti less than 20%, kurang dari 20% ya. Anda silakan membahas apa saja tentang video tersebut, kemudian Anda bahas, kemudian dilampirkan uji uji similarity. Uji similarity nggak harus pakai Turnitin atau Authenticate, boleh saja pakai boleh saja memakai yang tidak berbayar. Oke, baik, silahkan Anda kerjakan. Kapan ini bisa dikumpulkan? Jadi minggu depan itu saya akan memberikan ini. Setelah Anda kumpulkan ini, nanti kita bahas bersama. Habis itu nanti lanjut percobaan yang kedua tentang termokromis atau penentuan ion logam terhidrat. Tapi ini dari yang sederhana dulu adalah penentuan asam astat secara titrimetri. Gitu? Ya, jadi minggu depan kita bahas. Tapi sebenarnya nanti kalau saya minta satu session lagi untuk menggantikan yang kemarin ya. Ya, Bu. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dilihat dulu videonya, kemudian Ibu tuliskan sekundernya. Ya? Ya, Bu. Oke. Ini berarti kita tutup pertemuan hari ini. Kemudian saya tunggu. Nah, pengumpulannya via email saja, jangan di drive, nanti tidak contek-contekan. Nanti yang mengumpulkan nanti malah jadi dia yang lain. Ngirimkannya di sini ya. Saya emailnya saya itu ya di grup. Ya, _Purwaningsih. Bu, batas pengumpulannya sampai minggu depan bisa kan, Bu? Ya boleh, tapi hari Kamis sampai sebelum hari Jumat, karena hari Jumat bahas. Oh ya, hari Kamis lah. Hari Kamis. Ya. Boleh. Kamis, Bu. Boleh. Nanti yang Jumatnya kan kita lagi yang lain. Iya. Nah ini ya, dia _Purwaningsih AC. Di laporan sementara menyusul, saya tulis dulu. Ya, oke. Ya, Baik, silahkan Anda buat sekarang, hari ini. Malah sebenarnya kalau hari ini jadi malah oke. Baik, terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan untuk membahas apa yang Anda buat hari ini dan menyaksikan video yang lain. Maaf karena videonya masih sangat terbatas ya. Tapi mudah-mudahan